Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya ialah Muhammad Farid Hidayat, SSTMT, merupakan salah satu dosen tetap di program studi teknik perawatan mesin di kampus Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Terdharma Perguruan Tinggi untuk penilaian sertifikasi dosen. Nah, pada kesempatan ini, rumpun keilmuan saya ialah rumpun ilmu terapan, di mana cabang ilmunya ialah teknologi rekayasa manufaktur. Adapun mata kuliah yang saya ampuh selama menjadi dosen di tahun 2022, diantaranya ialah teknologi permesinan CNC, teknologi proses produksi, kemudian dasar industri 4.0, transformasi industri 4.0, dan sensor motor listrik. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya akan unjuk yaitu teknologi permesinan CNC. Pada mata kuliah ini, jumlah bobot SKS-nya adalah 1 SKS untuk mata kuliah teori, di mana mata kuliah teknologi permesinan CNC ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah 1, yaitu mampu menjelaskan proses manufaktur, parameter, alat potong, dan pemuraman dengan mesin CNC turning dan CNC milling. Adapun deskripsi mata kuliahnya, yaitu pada mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan proses manufaktur produk pada mesin CNC, pemilihan proses permesinan, prinsip kerja dan karakteristik mesin-mesin non-konvensional, dan tools pada mesin CNC. Selain itu, pada mata kuliah ini dibahas pula mengenai SOP permesinan CNC untuk perawatan berkala dan resiko kerja, serta modeling 3 dimensi dan pemrograman dalam permesinan CNC baik secara manual maupun secara simulasi. Nah, untuk indikator pencapaian pada mata kuliah ini ialah mahasiswa diharapkan mampu memahami serta menjelaskan proses manufaktur pembuatan produk menggunakan mesin CNC. Selain itu, adapun bentuk pembelajarannya atau metode pembelajarannya itu adalah tatap muka di kelas dan juga penugasan di luar kelas. Untuk bentuk pembelajaran di dalam kelas, yaitu saya menggunakan metode presentasi, di mana saya melakukan ceramah interaktif dan diawali oleh motivasi akademik kepada seluruh mahasiswa saya di dalam kelas. Selain itu, saya juga memberikan pembelajaran di luar kelas, yaitu dengan memberikan proyek, dalam hal ini tugas mandiri maupun tugas kelompok, serta memberikan proyek dalam penyelesaian tugas tersebut. Dan setiap di akhir sesi pembelajaran saya memberikan sesi tanya jawab. Juga di awal perkuliahan juga saya melakukan sistem review setiap pembelajaran yang telah dilakukan di awal perkuliahan. Mungkin itu dari penjelasan di awal saya. Kemudian selanjutnya adalah pemaparan atau penjelasan ketika saya memaparkan materi di dalam kelas. Silahkan Bapak Ibu sekalian menyimak metode pembelajaran saya di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-7. Ya. Hari ini kita akan bahas tentang implementasi pemrograman NC atau CNC. Ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang G-code, pengenalan G-code di pemrograman mesin CNC. Oke, kalau saya lihat di presensinya, kalian hadir semua. Oke, bagus. Oke, baik. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan materi, kita review terlebih dahulu materi sebelumnya ya.
kita sudah bahas, saya sudah mengenalkan tentang seperti apa itu program CNC, dalam hal ini G-code, ya. Jadi dari lintasannya, cara setup mesin, G-code-nya sudah saya sampaikan, dan juga saya sudah berikan kuis, dan saya yakin kalian, beberapa dari antara kalian sudah hafal. Oke, jadi terlebih dahulu kita review materi kita sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, jadi silahkan jika ada yang tahu G-code-nya langsung angkat tangan dan kami sebutkan fungsinya ya. Oke. Kita mulai dari ini nih. G00, ada yang tahu? Ya. Gerak lurus tanpa pemakanan. Ya, betul. Jadi G00 itu fungsi di mana kita akan menggerakkan pahat, yang mana gerakan pahatnya lurus dan tidak ada proses pemakanan, ya. Lanjut G03, ya silakan, that's it. Bergerak melingkar berlawan arah yang menjampak. Iya betul, gerak melingkar, gerakan melingkarnya berlawanan arah jalan. Oke, lanjut. Kalau ini, ya silakan Alif. Mengaktifkan cooling Pak. Ya, M08 berarti kita akan mengaktifkan atau pendingin di mesin. Selanjutnya J40. Ada yang ingat? Ya, silahkan. Membatalkan kompensasi radius pahat. Membatalkan kompensasi radius pahat. Ya, jadi kita menonaktifkan kompensasi pahat. Oke, lanjut. M05. Ya, Alif lagi. Mematikan spindle Pak. Mematikan spindle. Kalau menyalakan spindle pakainya apa? M04 dan M08. M03. Jadi ada M04 dan M03. Kalau ada M03 sama M04, setelahnya harus ada apa? Setelah M03 dan M04, setelahnya harus ada apa? Ada yang ingat? Kan memutar spindle. Spindle itu butuh apa? Spindle itu kalau dia berputar butuh apa? Butuh kecepatan. Nah, simbol kecepatannya spindle apa? S. Hah? S. Nah, jadi simbolnya adalah S. Jadi setelah M3 atau M04, setelahnya adalah setelahnya adalah S. S itu menandakan bahwa kecepatan dari spindle. Oke, selanjutnya M30. Ada yang tahu? Ya, yang lain coba. Ya, Saiful. Mengakhiri program. Jadi program yang banyak itu nanti dia diakhiri oleh M30. Oke. Ya, jadi saya rasa pertemuan sebelumnya kalian sudah sangat menguasai, ya. Jadi dari G-code tersebut nanti kita akan susun bagaimana cara pembuatan programnya. Nah, di pertemuan ke-7 ini kita akan bahas tentang bagaimana menyusun program G-code pada permesinan CNC. Capaian pembelajaran pada hari ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan program CNC. Jadi kalian nanti bisa menjelaskan program CNC itu seperti apa, yang mana pembuatan programnya secara manual. Karena seperti yang sebelumnya saya katakan kan, kalau kita bikin program CNC ada dua cara ya. Yang pertama cara manual, yang kedua dengan cara apa? Dengan otomatis. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan apa? Ada yang masih ingat? Dengan bantuan, ya betul, pasti dengan bantuan komputer. Tapi kita buat kode programnya dengan apa? Dengan aplikasi. Ada yang masih ingat tidak nama aplikasinya? Kalau Kafir kan bersimulasi. Ini membuat program CNC. Ada yang ingat? Namanya CAM. Namanya adalah CAM. CAM itu kepanjangan
programnya adalah komputer aided manufacturing. Ya. Jadi prinsip pembuatan program itu ada dua. Pertama secara manual, yang kita lakukan di praktik, yang sudah praktikan itu secara manual. Jadi kita yang menerjemahkan programnya, genom 1 dia bergerak lurus, kemudian selanjutnya meningkat dari genom 3 ke genom 4 dan seterusnya. Ada cara kedua, yaitu kita menggunakan aplikasi namanya CAM. Nah, nama softwarenya itu bisa SolidCAM, bisa FusionCAM, bisa MasterCAM. Nah, gitu ya. Oke. Selanjutnya indikator pembelajarannya, jadi nanti kalian mampu memahami dan menyusun program e-code pada permesinan CNC. Jadi kalian nanti mampu menyusun programnya seperti apa, ya? Oke, kita akan mulai pembelajaran kita. Nah, kalian bisa lihat di slideshow itu membahas tentang komponen program NC atau CNC. Nah, struktur program CNC itu ini kurang kelihatan karena proyektornya. Jadi strukturnya yang pertama itu adalah yang di sini itu program information. Artinya apa? Di sini kita sampaikan informasi dari program tersebut. Oke? Jadi ada informasi dari program tersebut. Apa-apa saja informasi yang penting yang harus kita sampaikan di program CNC? Yang pertama yang pastinya adalah nomor program. Ya, jadi yang pertama itu adalah nomor program. Yang sudah praktik CNC milling di sini, kalau nomor programnya kan dia bentuknya seperti ini ya, O01129, ya, dia dalam bentuk angka, ya. Tapi kalau di CNC turning, ya, yang sudah praktik, CNC turning itu bisa kita gabungkan angka dan huruf, gitu. Misalnya di sini itu tertulis recipe, misal, ya, dan seterusnya. Itu nomor program. Kemudian yang kedua, identitas yang kedua itu adalah nama program. Nah, jadi kita sampaikan nama programnya. Misal di sini program turning sederhana, atau kita tulis sesuai dengan nama produknya. Waktu CNC turning kalian bikin apa saja? Masih ingat? Pion Pak, ada pion catur, apa lagi? Kail Pak, Hah? kail. Excel. Nah, jadi kalau misalnya Excel, nanti kalian tulis nama program sini dalam kurung Excel. Kemudian ada nama mesin. Nama mesinnya kita tulis. Kenapa perlu nama mesin? Karena kalau di industri, ya kalian perlu tahu. Jadi kalau di industri itu bisa saja beda mesin, beda program. Jadi ada kan merek mesin CNC kan macam-macam ya. Kalau yang kita punya kan mereknya Harding, kan? Ada juga yang merek Mazda, kan? Beda merek biasanya beda program. Maksudnya ada beberapa kode yang mereka tidak sama. Makanya harus kita tulis nama mesinnya supaya dia tidak tertukar, gitu. Dan yang lain itu tanggal update-nya, ya. Nah, siapa tahu nanti ada yang dikasih cepat atau ada yang dikasih lambat, ya, itu ditulis tanggalnya. Gitu. Jadi yang pertama itu adalah program information, ya, informasi dari program tersebut. Kemudian yang kedua ini adalah header program. Jadi header program itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia kan artinya kepala program, ya. Jadi kepala program di situ kita atur atau kita setting program tersebut. Di header program itu apa-apa saja kode yang muncul. Yang pertama ada pengukuran absolut dan incremental. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya, absolut dan incremental. Kemudian ada panggil tool, ya. Kemudian nyalakan cooler, ya. Kemudian menyalakan spindle, dan seterusnya. Oke, jadi di header program itu kode-kode yang kita munculkan adalah untuk menyeting mesin, kayak menyalakan spindle, menyalakan cooler,
memanggil tool dan seterusnya. Oke? Selanjutnya, nah ini yang paling penting adalah konten program. Apa lagi konten program? Artinya konten apa artinya? Konten isi, ya, isi program. Apa maksudnya isi program? Maksudnya adalah di isi program itu kita akan menerjemahkan lintasan pahat. Dia mau ke kanan kah, mau ke kiri kah, mau ke atas kah, ke bawah kah, ya kan? Nah, di situ kita masukkan di lintasan program. Oke? Jadi kita akan menggerakkan pahat sesuai dengan lintasan yang kita inginkan, yang si programmer inginkan. Oke? Gitu. Nah, di konten program ini kode-kode yang muncul itu seperti apa kira-kira kode yang menggerakkan pahat? Ada yang masih ingat? Kode yang menggerakkan pahat tadi apa? Apa tadi? G01. Ada apa lagi? G02, G03 dan seterusnya. Itu kan kode untuk menggerakkan pahat kan? Ya. Ya, di sini muncul ada G01, G01, G00, ya dan seterusnya. Ini tidak lengkap, cuma contoh. Oke? Nah, itu jadi konten program itu berisi lintasannya pahat bergerak. Kemudian struktur program yang ketiga itu adalah footer program. Seperti namanya, footer artinya kaki, ya. Nah, dia ada di bawah. Di footer program apa saja yang kita masukkan, yaitu apa-apa saja yang kita setting di header itu kita matikan di footer. Contoh, di header kita nyalakan bulan, kodenya M7 atau 8, berarti di footer juga harus kita matikan. Apa kodenya kalau mematikan bulan? 09. Spindle menyala berarti mematikan spindle. Ya, ada di footer. Kodenya matikan spindle tadi. Jadi di footer program itu adalah programnya program kode yang kita masukkan itu adalah kode-kode yang perintahnya mematikan, ya. Dan yang paling terakhir itu adalah M30 mengakhiri program. Oke, cukup jelas ya? Selanjutnya, ada hal yang harus kalian perhatikan dalam penyusunan program. Nah, yang pertama, pastikan ada tanda titik pada setiap aksis X, Y, dan Z. Nah, contoh misalnya nih, X 28 titik, ya kan? Z 2 titik. Jadi setiap aksis X, Y, dan Z harus setelah angkanya harus dikasih titik. Nah, kenapa? Karena kalau tidak dikasih titik, dia tidak akan membaca. Jadi lintasannya dia tidak akan terbaca. Oke? Itu perhatian yang pertama. Yang kedua adalah pastikan ada feedback kodenya F pada setiap kode G01, G02, dan G03. Nah, jadi setiap G01 ini G01 ya, ada F-nya. Oke? Selanjutnya G00 kan tidak perlu F ya, karena kan dia tidak ada pemakanannya. Terus G01 muncul lagi F, ya. Nah, setiap G01, G02, dan G03 harus munculkan F. Ya, kenapa? Karena kan dia punya beban. Dia punya beban supaya supaya ada proses pemakanan. Kemudian yang ketiga itu adalah pencocokan jenis tool pada mesin dan program. Gitu. Jadi pada saat kita menjalankan mesin harus cocok. Misalnya tool nomor 1 itu roughing atau pemakanan kasar, ya kan? Berarti tool yang terpasang di mesin itu harus juga pemakanan kasar. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk proses penyusunan program. Nah, misalnya di sini ada gambar, di sini ada programnya. Ya, jadi program header seperti yang saya sampaikan tadi kita masukkan semua. G28, ya, kemudian G97, S1000, M4 menyalakan spindle, nah, T1 itu nomor tool,
itu kita masukkan semua. Nah, kemudian kebetulan gambar di sini itu kita pakai G41. G41 itu adalah kode untuk memerintahkan si pahat dengan cara proses pemotongan kompensasi. Gitu. Jadi dia akan secara otomatis bikin jalur roughing dan finishing. Jadi dia akan secara otomatis bikin jalur roughing dan finishing. Nanti pada saat di konten cukup bikin lintasan finishing. Nah, cukup bikin lintasan finishing. Contoh misalnya, kalian masih ingat kan? Untuk X itu, untuk X yang kita hitung adalah diameter benda kerja, dan Z itu adalah panjang dari benda kerja. Ya kan? Kalian ingat kan? Jadi X itu adalah diameter benda kerja dan Z itu adalah panjang. Nah, G01 ini sudah mulai makan X16 karena diameter pertama itu diameter pertama yang paling ujung 16, Z-nya 0 karena dia ada di titik sini 0. Kemudian di baris kedua lurus, ya kan? Pemakanan lurus. Z minus 30. Kenapa kita taruh Z minus 30? Karena panjangnya 30. Kemudian setelah ini dia bergerak naik ke atas, berarti sumbu apa yang kita tunjukkan? Kalau dia naik ke atas, X, ya kan? Nah, X-nya 25. Kenapa? Karena diameternya ini diameter 25. Kemudian dia bergerak ke kiri, berarti sumbu Z. Z-nya di sini kita kasih minus 45, panjangnya 45. Kemudian naik ke atas sumbu X. X-nya kita kasih 40 karena diameternya 40. Kemudian Z minus 70 karena panjangnya 70. Kemudian naik retract X. Retractnya X 5. Seperti itu. Jadi untuk yang 41 ya nanti tinggal finishingnya saja kita tampilkan dia secara otomatis bikin program roughing dan finishing. Gitu. Dan yang terakhir adalah program filter. Nah, seperti biasa mengakhiri program, mematikan cooler, spindle dan sebagainya. Dan jangan lupa ada G40 untuk mematikan G41. Ya, G40 untuk mematikan G41. Seperti itu pembuatan program CNC. Nah, kita lanjut. Ini contoh program CNC di industri. Nah, ini saya ambil ketika saya bekerja di industri. Nah, ini contohnya di monitor mesinnya ya. Nah, ada nomor, ada kode, kemudian ada nama mesinnya, ada ukurannya, ada nama produknya, ada nomor gambarnya dan seterusnya. Ada banyak informasi. Supaya apa? Supaya tidak ada kesalahan ketika kita jalankan programnya. Gitu. Ini contohnya. Kemudian sekarang kita akan bahas bagaimana pengecekan program G-Code pada mesin CNC. Nah, di sini saya sudah jelaskan langkah-langkahnya. Contoh pertama, kita periksa dulu nama program CNC di mesin. Jadi pastikan nama program di monitor itu sama dengan di job sheet. Di job sheetnya tidak terlihat ya, warna putih. Jadi nama produknya misalnya di sini sleeve, berarti di sini juga harus nama sleeve job sheet. Ya, jadi nanti kalau kalian berperan sebagai operator di industri, jadi kalian harus memastikan dulu program yang jalan di mesin itu sama dengan di job sheet. Oke. Kemudian yang kedua adalah kita periksa program CNC-nya di mesin. Bagaimana cara memeriksanya? Nah, ini saya sudah jabarkan alurnya sama di mesin yang kita punya di lab. Oke, jadi pertama pilih dulu mode auto, ya kan? Yang sudah praktik ini pasti familiar. Pilih dulu mode auto. Kemudian pencet ada dry run, ya, dry run. Kemudian setelah itu aktifkan MLK. Ini ditekan sampai dia menyala. Iya. Jadi diaktifkan MLK, mesin lock. Kemudian setelah itu tekan cycle start.
Kan? Yang tombol hijau itu. Nah, setelah itu nanti ada tanda alarm mesin. Nah, setelah itu tanda alarmnya ditekan reset. Kemudian perbaiki kesalahan program CNC ketika dia ada masalah. Ya, jadi kita perbaiki programnya. Ya, biasanya itu masalahnya kalau nggak ada titiknya, ya. Atau misalnya ada bagian yang hilang, nah itu kita perhatikan lagi. Gitu. Oke, selanjutnya kita jalankan program tanpa produk. Nah, ini juga salah satu cara untuk mengecek program CNC. Jadi kita jalankan tanpa ada produknya. Nah, jadi caranya gimana? Pertama pilih mode home, itu yang paling kanan, ya kan? Kemudian tekan aksis X, Y, Z untuk milling, dan tekan aksis X, Z untuk turning. Jadi tekan pin, diaktifkan pin. Kemudian pilih mode auto yang paling kiri kedua. Kemudian setelah itu aktifkan single block SPK, ditekan sampai dia menyala. Kemudian setelah itu tekan cycle start setiap blok. Jadi dia itu nanti bacanya baris berbaris. Jadi setiap satu baris tekan lagi ini, setiap satu baris tekan lagi ini. Gitu. Nah, ketika kamu menemukan ada kesalahan, ya, misalnya dia harusnya bergerak ke kiri, tapi dia bergerak ke atas, harusnya kan? Kan kalau yang buat program kan pasti tahu lintasannya, ya kan? Harusnya dia bergerak ke kiri, kenapa dia bergerak ke atas? Nah, ketika ada keliru yang kamu rasa, langsung tekan cycle stop yang tombol warna merah. Jadi kan ini berdampingan kan? Berdampingan di mesin atas bawah kan? Nah, jadi kalau misalnya ada kamu rasa keliru, tekan ini langsung. Kemudian kalau misalnya betul-betul membahaya, langsung tekan supaya apa? Supaya mati. Supaya apa mati? Supaya tidak nabrak. Ya, ada pengalaman yang sudah tabrakan? Oke, cukup dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nah, seperti biasa, setiap akhir pertemuan saya akan berikan oleh-oleh. Ya, oleh-olehnya ini. Ya. Jadi saya akan berikan tugas kelompok di sini. Saya sudah siapkan program di mesin CNC. Oke, jadi kalian disuruh untuk mengecek program G-code pada mesin CNC turning dan CNC milling. Nomor programnya ini O0212, O112, dan O301. Oke, nanti kalian cek 3 nomor program tersebut. Kemudian gunakan langkah kerja yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Mungkin sebelum kita akhir ada yang mau tanya dulu? Ya, silakan. Tadi mau bertanya tentang yang di combine, Pak. Oke, silakan. Yang di sini. Oke, Pak. Apakah nomor blok itu bisa tidak berurutan, Pak? Misalkan itu berurutan dari 40, 50, dan 60. Oke. Apakah bisa 60 dulu, setelah itu 50, setelah itu 40? Iya. Ya, jawabannya itu bisa ya. Jadi untuk nomor blok ini tidak ada aturan yang harus berurutan ya. Jadi kalau kamu misalnya langkai misalnya di sini 40, terus di sini kasih 60, terus selanjutnya 50, itu tidak jadi masalah. Demikian video pernyataan diri dosen untuk penilaian UKTPT dalam penilaian sertifikasi dosen. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.